Resiko terbesar apa jika tidak kembali ke Undang Dasar 45 yang asli? Atau sebaliknya? Kalau tidak kembali, sistem pilpres ini pasti akan berlangsung seperti yang lalu-lalu, penuh kecurangan, ya kan? Karena salah satu output dari Undang-Undang Dasar Amandemen itu adalah pilpres langsung. Kalau itu dilanjutkan, nanti ya kecurangan, perpecahan, dan sebagainya, ketidakpuasan, biaya yang besar. Dan Masalah akan tetap berlangsung, hanya ganti orang? Berlangsung. Dan Tapi ini ada catatan. Bagaimana kita memaknai pemilihan itu langsung? Apakah langsung itu, apakah di Amerika itu pemilihan langsungnya seperti yang kita lakukan? Nah, kan enggak juga. ya. Ya kan enggak juga. Jadi bagaimana kita memaknai pemilihan presiden langsung yang secara demokratis, yang juga dia bisa menjadi representasi dari seluruh komponen-komponen bangsa tadi yang terwakili dalam sebuah lembaga tertinggi negara. Gitu. Sistem yang dibangun melalui amandemen itu sebenarnya justru ini satu jebakan di mana kita tidak bisa keluar dari problem-problem yang sangat fundamental, karena tadi siapa sebenarnya memiliki authority untuk mengamankan, siapa yang bisa menggunakan pintu darurat itu. Tadi saya katakan MPR. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Dalam pekan-pekan terakhir ini, publik kembali perhatiannya terpusat ke negeri Iran. Baru saja jutaan manusia mengantarkan pemimpin tertinggi, Syahid Ali Khamenei. Tapi kita tidak ingin membahas soal misalnya Menteri Luar Negeri kita terlambat datang. Tapi ada sesuatu yang menarik. Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya, tapi ternyata tidak lantas runtuh, tidak lantas kehilangan kekuatan. Dan kita akan coba membahasnya dan membandingkan dengan situasi kita di Indonesia yang belakangan juga memang mulai panas situasinya. Untuk membahasnya kita sengaja mengundang kandidat Dr. Hatta Taliwang yang sempat menulis mengkomparasi antara Wilayatul Faqih dan MPR versi Undang-Undang Dasar 45 asli. Kita akan coba gali. Lalu ada Asosiat Prof. TB Masa Jafar, pakar politik kita. Dan seperti biasa, kita didampingi oleh politisi senior yang juga punya pengalaman di area kekuasaan dengan Bang Kaban. Kita ingin ke Bang Hatta dulu ini. Bang Hatta, saya akan sering mengamati tulisan-tulisan Abang nih. Mulai dari buku-buku sampai tulisan yang cukup menarik, karena dalam geopolitik kita perhatian mau tidak mau kita fokus ke Iran. Anda coba mengkomparasikan lembaga tertinggi di Iran, Wilayatul Faqih, dengan MPR kita yang saat ini hilang. Kira-kira sebenarnya apa yang ingin Anda lihat di situ, Bang Hatta? Ya, saya secara general melihat bahwa Iran punya lembaga tertinggi lah, ya, pemimpin tertinggi. Dalam konteks Indonesia, menurut UUD 18 Agustus 1945 itu sebenarnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Itulah lembaga tertinggi kita yang punya kewenangan baik itu memilih presiden, mengawasi presiden, meminta pertanggungjawab presiden, dan sebagainya. Bahkan memberhentikan ya? Iya, itu
dampak dari kita kehilangan itu dari amandemen UUD 45 adalah kontrol terhadap presiden itu menjadi tak ada praktis. Terutama misalnya kita amati di era Presiden Jokowi. Misalnya kebijakan memindahkan ibu kota. Itu sebetulnya itu karena sangat strategis harusnya diputuskan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan diputuskan diam-diam oleh DPR. Kalaupun misalnya mau memakai MPR yang sekarang, paling tidak melibatkan DPD RI yang punya wilayah daerah. Itu minimal. Tapi kalau ditarik ke lembaga tertinggi negara versi UUD 45 yang asli, MPR itu yang bisa punya kewenangan memindahkan atau menetapkan ibu kota negara. Itu satu. Yang kedua misalnya kebijakan soal PSN di era Jokowi. Tiba-tiba PIK 2 itu menjadi proyek strategis di mana berhimpun para pemilik-pemilik uang dan sebagainya di sana. Padahal harusnya kan sebuah wilayah itu nggak boleh eksklusif. Kalau mengacu kepada aturan di Orde Baru dulu, ada rumus 136, setiap satu rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 rumah rakyat. Nah, tiba-tiba ini kan eksklusif. Itu kebijakan yang juga sebetulnya bisa dianggap sebagai melanggar konstitusi. Tapi kemudian tidak ada yang bisa menyempritnya. Tidak ada, karena presiden boleh dibilang karena tidak ada yang kontrol presiden. Termasuk misalnya soal pembangunan kereta cepat Bandung atau Jakarta-Bandung. Yang sebetulnya itu kan lebih murah dari Jepang misalnya. Tiba-tiba membengkak jadi 100 triliun lebih. Dan itu waktu itu kan presiden bilang tidak akan mengganggu APBN. Ternyata kan akhirnya oleh pemerintahan Prabowo mau tidak mau harus dibawa ke pertanggungjawab lewat APBN. Kalau tidak ada sanksi dari Cina kalau tidak memenuhi kebutuhan. Itulah contoh-contoh, termasuk juga misalnya kebijakan Rempang, ya kan? Tiba-tiba mau dikosongin Pulau Rempang kan? Itu jadi industri Cina atau apa di sana. Tapi dari sisi kepemimpinan dalam suasana sekarang kan memang malah presiden menjadi semakin kuat. Sekarang, Iya. iya, cuma kan warisan masalah yang diterima itu sudah terlalu berat dan banyak. Baik nilai rupiah maupun nilai strategis dari apa yang sudah diputuskan di era itu. Itu jadi kenapa? Karena kontrol dari MPR-nya tidak ada. Kalau mau misalnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu ada, itu tidak akan terjadi keputusan-keputusan strategis semau-maunya presiden. Itu. Masih menyangkut nih ke memotret Iran. Kalau Iran kehilangan pemimpin tertingginya, dia masih tetap tangguh, tidak terganggu sistemnya, ya kan? Kira-kira kalau di Indonesia, ini kan sudah mulai kuat nih pemimpinnya. Andai seperti Venezuela atau seperti Iran misalnya, kira-kira bisa punya ketangguhan seperti di Iran nggak? Kalau lembaga MPR itu masih ada, insya Allah negara ini lebih kuat. Asal tidak dikooptasi lembaga ini oleh presiden. Seperti era Pak Harto, kan MPR-nya dilumpuhkan. Kan? Era Bung Karno pun begitu. Sampai era Bung Karno, era demokrasi terpimpin itu, Ketua Mahkamah Agung aja jadi menteri. Ketua DPR-nya Hairul Saleh, MPR juga itu jadi menteri juga gitu. Itu keanehan atau ketidak konsistenan terhadap pelaksanaan UUD 45. Kalau itu dilaksanakan, kontrol terhadap presiden, misalnya sekarang kita ambil yang aktual, ribut antara kejaksaan dan kepolisian misalnya. Itu memang urusan eksekutif, tapi MPR bisa tegur presiden.
Selesaikan itu masalah secepatnya. Kalau enggak, ini rusak negara ini. Hukum rusak dan sebagainya. Sekarang nggak ada yang bisa bunyi ya. Nggak ada yang bunyi. Nah, kalau presiden tidak mengerjakan itu, MPR bisa memanggil sidang istimewa. Seperti juga ketika peristiwa G30S dulu, MPRS memanggil Presiden Soekarno untuk bertanggung jawab atas peristiwa itu. Segitu. Kalau ada MPR itu negara kokoh, sepanjang tidak dikooptasi. Kita ingin konfirmasi dulu ke Bang Kaban nih, yang punya pengalaman di pusaran kekuasaan. Bang Kaban, berdasarkan pengalaman Anda, kalaulah kejadian seperti Venezuela, seperti Iran, iya kan, kita masih punya ketangguhan nggak? Kehilangan pemimpin, lalu apakah kita bisa tangguh seperti Iran kira-kira? Ya, terima kasih Bung Adi. Ini ada kandidat doktor atau Taliwang dan ada promotornya di sini, Pak Profesor TB Masa Jafar. Jadi apa yang dihadapin oleh Indonesia hari ini itu kan memang ada di persimpangan lah ya. Ada di persimpangan. Satu sisi undang-undang dasarnya itu adalah hasil amandemen 4 kali, ya, yang disebut Undang-Undang Dasar 2002, ya, yang dijiwai atau dengan semangat Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45 dan juga Dekrit 5 Juli 1959, kan itu disebutkan itu ya. Dijiwai gitu ya. Nah, kunci utamanya di situ adalah persoalan kedaulatan rakyat itu, ya, kedaulatan rakyat itu representasinya adalah di wakil-wakil, ya. Jadi dulu ada DPR RI, ada utusan daerah, ada utusan golongan yang merepresentasi dari seluruh potensi kekuatan yang ada di rakyat Indonesia. Jadi sehingga dikatakan tadi bahwa MPR adalah lembaga tertinggi. Itu ada representasi kedaulatan rakyat melalui wakil-wakilnya, kan gitu. Karena ada DPR. Nah, sekarang MPR itu ya, dia adalah DPR RI plus DPD. Nah, jadi kemudian pemilihan DPD ini juga dilakukan dengan cara-cara yang dikatakan tidak jauh beda dengan cara memilih DPR RI. Sama-sama berdasarkan pemilu ya? Ya, one man, one vote itu dan siapa suara yang terbanyak. Tapi apakah itu kemudian mewakili seluruh potensi komponen bangsa ini yang memang terdiri atas banyak kelompok, golongan, suku, adat, dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain, ya kita menganut sistem presidensial. Ya kan, di mana memang presiden mempunyai otoritas yang luar biasa. Tapi dengan sistem yang betul-betul bertumpu pada bagaimana MPR berperan. Nah, tadi saya setuju dengan bahasa saudara Hatta bahwa sekarang itu paling tidak peran dan fungsi MPR seperti sudah tidak punya kekuatan, ya. Padahal dari pasal-pasal yang ada relatif sebenarnya masih, tetapi sudah seperti tak berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh presiden. Nah, jadi ini saya katakan tadi bahwa kita ini seperti ada di persimpangan gitu. Satu sisi pengalaman menunjukkan peran MPR itu sedemikian rupa mewakili dari semua komponen-komponen masyarakat yang ada, sementara sekarang kita sudah masuk kepada cara berpikir yang relatif dikatakan sangat liberal, sehingga semua bertumpu kepada presiden gitu kan. Nah, sehingga kita melihat ketimpangan-ketimpangan
itu terjadi. Nah, seakan-akan sekarang ini ya kita bisa melihat satu MPR-nya seperti tidak berfungsi, terkecuali hanya seremonial, ya kan? Terus yang kedua, DPR-nya pun tidak melaksanakan fungsi-fungsi DPR-nya. Jadi seakan-akan semua adalah mengiyakan apa kata presiden. Jadi sehingga semua yang ada hari ini ya itu akhirnya bisa menimbulkan suasana yang saling bertabrakan. Tapi pengalaman kita apa kabar? Dari rezim kekuasaan yang satu ke yang lain, kan sama saja. Waktu masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945, kan MPR masih tetap saja dikooptasi oleh pemerintah, oleh presiden. Kan sama seperti sekarang ini. Jadi apa istimewanya kita harus kembali membentuk MPR seperti yang disampaikan tadi? Ya, jadi paling tidak bahasa MPR adalah lembaga tertinggi negara. Gitu. Dia sebagai lembaga tertinggi negara, dia punya otoritas ya untuk mengangkat, memberhentikan, memilih presiden. Nah, itu kekuatan ya. Nah, tetapi memang karena kita menganut Pak, jadi juga Bung Hatta ini ya nggak apa-apa panggil Bung Hatta ya, karena memang Hatta Tali. Memang Bung Hatta ini. Ya. Ya. Jadi memang ada bukan pertanyaan, karena selama ini ya presiden itu dia panglima tertinggi, ya kan? Dia adalah mengepalai seluruh, ya kan? Jadi sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara, gitu loh. Nah, tetapi ketika ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, itu paling tidak bisa melakukan kontrol, ya. Nah, jadi selama ini tetap itu bertumpu pada dominasi presiden, gitu. Nah, sekarang, kalau tadi diambil ilustrasi yang diambil oleh saudara Hatta, ya tentang apa kejadian yang kita lihat hari ini, itu kan menjadi semacam tontonan yang entah tontonan yang lucu atau tontonan yang unik, ya kan? Antara kejaksaan, jaksa agung dipilih oleh presiden, kemudian Jampitsus ada eselon 1 yang juga atas SK presiden. Kemudian Kapolri itu adalah juga atas SK presiden, ya kan? Kemudian Kapolda, ya kan? Itu bawahan dari Kapolri, tapi bisa melakukan satu situasi yang seperti kemarin ini kan Saling tangkap, saling bongkar. Nah, jadi padahal sama-sama baju coklat nih. Sama-sama parcok, partai coklat. Sama-sama baju coklat. Ini kan menjadi, apakah ini tontonan yang menarik atau yang jelas tuntunannya nggak ada. Nah, tapi bisa saja kedua belah pihak mengatakan ini perintah presiden. Coba tuh. Jadi siapa yang mengontrol ini? Ya, siapa yang bisa mengontrol bahwa apakah pihak kejaksaan atau semua yang terlibat dengan kejaksaan mengatakan ini perintah presiden? Jadi fungsi strategis MPR, fungsi fundamental MPR masih tetap kita perlukan. Nah, seharusnya. Ya, seharusnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat DPR seperti apa? Ya, apalagi sekarang itu seakan-akan DPR itu diwakili oleh salah seorang wakil ketua yang bisa menangani semua masalah, ya, sehingga menjadi seakan-akan Perdana Menteri bayangan atau Perdana Menteri ad interim, kan gitu kan. Nah, fungsi-fungsi pemerintah, fungsi-fungsi presiden diambil alih gitu kan. Ini jadi menarik memang, entah. Tapi apakah tontonan yang menarik? Saya kurang ya. Terserah Kita coba konfirmasi dulu ke Prof. memberikan penilaian. Tadi kita cerita lembaga tertinggi yang punya fungsi kontrolnya juga tertinggi, bisa menyemprit presiden. Kalau kita berkaca pada Wilayatul Faqih di Iran, dalam sistem ketatanegaraan itu, politik ketatanegaraan maksud saya, kira-kira Wilayatul Faqih itu seperti apa sih sesungguhnya? Kan dia berbeda dengan negara yang
sekedar mengklaim negara agama biasa gitu. Apa yang bisa Anda jelaskan di situ? Kenapa ini kok bisa setangguh itu gitu? Kan problemnya sama, bahwa kita tadi Bang Hatta menyampaikan kita juga pernah punya MPR. Yang Anda lihat dari Wilayatul Faqih itu sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih Bung Hadi ya, Pak Dr. Gambar, Pak Hatta. Jadi sebenarnya kalau kita bilang persis sama tidak, tetapi ada kemiripan. Karena nggak mungkin sama. Sistem politik itu di mana tidak sama. Dia Punya karakter sendiri ya? punya karakter sendiri, karakter sejarah, karakter bagaimana bangsa itu terbentuk, kemudian setting sosial, kondisi ekonomi wilayah dan seterusnya, kultur juga, termasuk juga soal agama di dalamnya udah pasti gitu ya. Tapi ada substansi yang kita bisa tarik benang merah apa? Satu, apapun bentuk dari sebuah representasi politik itu, tetap ada struktur yang dominan. Ada struktur menjadi supreme. MPR itu adalah supreme struktur politik yang ada. Ya, kalau kita lihat mengapa kemudian itu ada perubahan yang begitu radikal, dan mungkin barangkali waktu itu tidak pernah diperhitungkan atau tidak meneliti secara seksama, sebenarnya kelemahan MPR itu pasti ada. Tetapi merombak secara radikal itu kesalahan. Karena kalau kita lihat di beberapa negara ya, perkembangan sistem politik itu dia kan mengikuti satu proses yang bertahap ya. Makanya ya pasti ada amandemen. Tetapi amandemen yang dilakukan itu apakah koreksi yang bersifat mayor. Kalau kita lihat kelemahan MPR itu adalah pada soal kewenangan presiden yang tidak dibatasi soal itu. Kalau yang lain saya kira tidak ada yang cukup vital ya. Kalau saya melihat hanya itu, ya. Tapi kita lihat kan kalau perubahan itu memandulkan maka Supreme. Padahal tadi MPR itu adalah merupakan representasi setting sosial politik masyarakat Indonesia yang majemuk. Semua terwakili. Suku, etnis, daerah, kan semua. Bahkan itu terwakili juga di dalam konfigurasi kepemimpinan MPR. Gitu ya. Nah, kalau dari sini sebenarnya saya ideal. Sama juga apa yang kita lihat pada model Wilayatul Faqih sebagai wilayah supreme, tetapi bangunan parlemennya itu juga mencerminkan keragaman. Ada Sunni, ada Syiah, ya kelompok ini, bahkan Yahudi ada wakilnya, gitu ya. Itu menggambarkan setting sosial politik pada sistem negara, gitu ya. Nah, saya ingin kembali lagi ya. Jadi substansi yang kita lihat di sini, yang kedua adalah bahwa keberadaan Wilayatul Faqih itu atau MPR itu ada kesamaannya, musyawarah. Ya, Wilayatul Faqih adalah musyawarah para ahli, para top leader. Nah, MPR itu sebenarnya ada juga lembaga representatif top leader karena itu kan kita kan merangkap Dari golongan manapun ya, termasuk. iya, ya kan? Itu kan sebenarnya merangkap gitu. Jadi inti dari musyawarah itu pertanyaannya siapa yang bermusyawarah? Yang bermusyawarah itu adalah mempunyai standar kualifikasi para ahli, ya kan? Tidak mungkinlah orang bermusyawarah yang tidak ahli, tidak cakap, tidak berpengalaman. Dia katakan apa? Apa yang sering kita namakan demokrasi substansial. Nah, sekarang di alam parlemen sekarang itu tidak jauh sekali, ya. Kriteria udah semakin kabur gitu loh. 211 anggota nggak jelas ijazah ini. Oh itu salah satu. Ya. Proses Tapi kan seleksi. ada. Bang Hatta, Ya. Yang jelas ada. kalau yang Anda amati, Ya. ya kan, tadi kan kita cerita nih, termasuk yang terakhir dari Prof. TB, itu kan idealnya, Ya. ya kan, seperti yang disampaikan. Kalau yang Anda amati, di Wilayatul Faqih, ya kan,
kan melakukan pemilihan pemimpin tertinggi sekaligus juga bisa memakzulkan. Iya. Seperti MPR kita juga kan, Iya. gitu. Tapi kan pada prakteknya saya justru ingin bertanya, di wilayatul faqih itu real atau formalitas? Seperti halnya pengalaman kita MPR, 32 tahun MPR bersidang, bolak-balik orangnya itu juga, gitu. Itu yang saya bilang tadi, sepanjang MPR itu tidak dikooptasi oleh presiden, dia bisa mandiri kapan aja bisa pecat presiden. Tapi karena sudah dikooptasi dengan mengirim orang-orangnya ke dalam MPR itu hampir 61% lah gitu ya, adalah orang-orangnya presiden. Jadi yang hasil pemilu partai itu sekitar 39% aja. Yang memilih utusan golongan pun presiden gitu. Iya, presiden juga dulu itu. Itu yang harusnya dibenarin, diperbaiki, apakah lewat undang-undang atau lewat TAP MPR kalau MPR sudah disahkan sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi itu yang diatur. Misalnya di utusan golongan itu kan bisa perhimpunan para rektor misalnya duduk, bisa serikat buruh, bisa HKTI, bisa HNSI, bisa Muhammadiyah, bisa NU. Semua senang. Di mana-mana senang orang-orang ini. Nah, lalu menurut Dr. Mulyadi, kalau khusus untuk utusan daerah, itu karena dulu yang berjasa ikut menyumbangkan daerahnya untuk Republik Indonesia itu adalah para sultan, maka itu eksklusif untuk sultan dan keturunannya. Itu kira-kira konsep itu. Tapi bisa ditambah misalnya dengan perwakilan ketokohan di daerah tersebut untuk melengkapi kalau misalnya sultan cuma ada 10, lalu daerah itu bisa dilengkapi itu. Jadi strukturnya, pilarnya itu 3. Partai politik hasil pemilu, anggota DPR-nya duduk di MPR, pilar kedua itu utusan golongan, pilar ketiga utusan daerah. Itulah oleh Profesor Supomo disebut sebagai penjelmaan rakyat. Jadi rakyat terjelmakan oleh 3 pilar itu. Jadi nggak perlu pemilu lagi, wong sudah terjelmakan gitu loh untuk MPR ini. Cukup perwakilan yang sudah dipilih rakyat ini ya. Jelmaan itu disebut sebagai di MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi kalau soal presiden itu sampai 32 tahun, itu yang saya bilang karena dikooptasi oleh presiden. Nah, bagaimana kita menegakkan sistem ini ke depan di mana MPR itu benar-benar adalah kayak raja kita gitu loh. Kalau di Wilayatul Faqih itu kan simboliknya pada Rakbar kan, Ya. tokoh figur sentral. Kalau di sini lembaga sentral, MPR itu lembaga pada institusi. ya supreme kata beliau tadi kan, itu pada institusi. Kita berlindung pada raja kita itu adalah konstitusi, bukan pada perorangan. Kalau diterapkan itu indah ini negara ini. Seleksi kepemimpinan bangsa pun bisa dilakukan dalam sistem itu ya. Maaf, kalau MPR versi yang kita bicarakan ini ada, kelas tukang tambal ban nggak bisa jadi presiden. Tukang kayu. Tukang kayu nggak bisa ya. Tapi kalau tukang kayunya cerdas gimana? Pak Kaman, yang Anda amati seleksi kepemimpinan kita nasional kita ini kira-kira seperti apa ini? Karena kan pada prakteknya belakangannya, apalagi setelah reformasi, kan seleksi kepemimpinan itu berada di elit partai politik. Jadi keputusan itu, Anda melihat seperti apa? Fakta, ya. Faktanya, saya kira tadi Bung Hatta sudah mengangkat misalnya isu hampir 211 ijazahnya nggak jelas. Nah, jadi nggak jelas tuh tetap ada tapi nggak jelas. Nah, gitu kan? Antara ada dan tiada. Ada tapi nggak jelas, gitu kan? Tapi ada, gitu kan? Bukan nggak ada, dibilang ada, gitu kan? Nah itu lain lagi itu. Jadi fakta. Nah faktanya selama kita reformasi ini, mari kita lihat bahwa apakah orang-orang yang menjadi anggota parlemen dari partai-partai politik itu adalah orang-orang yang betul-betul
representasi dari masyarakat. Dengan situasi hari ini, ya selama 20 tahun ini, di mana semua bertumpu, ya kan, pantun yang ada di Sumatera Utara itu. Tanjung Tiram, batu bara, ada siram, ada suara. Nah, itu pantun, ya, itu pantun di Sumatera Utara itu. Pantun politik. Enggak, jadi aku sama TB kan pernah coba di Sumatera Utara. Jadi orang berpantun. Bang Kapan mau maju di Sumatera Utara. Ada pantunnya, Bang. Apa itu? Tanjung Tiram, batu baru. Ada siram, ada suara. Jadi dengan model fakta seperti itu hari ini, ya betapa mahal harga kursi DPRD, harga kursi DPRD provinsi, harga kursi DPR RI, silakan survei. Mereka berapa rata-rata menghabiskan uang untuk mendapatkan kursi, lalu kemudian apakah mereka berfungsi seperti apa yang dituntut oleh konstitusi. Nah, ini fakta. Jadi orang-orang yang dikatakan tadi representasi suku, agama, adat, etnis, kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apakah orang-orang cerdas, ya, tokoh-tokoh ilmuwan, ulama bisa maju dalam konteks hari ini? Itu sangat sulit. Karena kosnya sangat mahal. Ini pilihan pahit untuk bangsa Indonesia yang wilayah kita ini ya hampir 5.000 kilometer, ya itu hampir seperti Eropa. Ya, jadi kita bisa bayangkan ini. Jadi kalau tanya faktanya hari ini, kita bisa lihat betapa mahal. Orang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, itu biayanya bermiliar-miliar. Sehingga begitu mereka terpilih, berpikirkah mereka untuk mesejahterakan masyarakatnya, atau berpikir dia untuk mengembalikan utang-utangnya? Nah, ini kan menjadi, apakah itu bisa berkontribusi untuk yang terbaik untuk rakyat? Jadi ini tantangan. Jadi cerita fakta tadi, itulah situasi, sehingga ketika Bung Hatta ini ingin mengajak kita kembali, ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus yang kemudian ada Dekret 5 Juli 1959. Nah, apakah situasi kita yang ada sekarang ini, ya katakanlah wakil presiden kita ada bermasalah, bekas presiden kita bermasalah, dan kemudian situasi kondisi kita ini seperti seperti teradu antara satu dengan yang lain. Nah, siapa yang bisa menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara ini kalau lembaga tertinggi negaranya tidak berperan, tidak berfungsi? Ini Problemnya di desain sistem atau sebenarnya ini watak elit politik kita? jadi watak elit politik, dia harus tunduk kepada sistem kita bernegara dan berbangsa. Jadi saya kira ini bahasa yang populer lah yang kita pahami selama ini. Hanya saja setelah reformasi ini kita dihadapkan kepada satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan dampaknya pada kehidupan kita berpolitik bernegara sekarang ini. Sehingga boleh dikatakan hari ini, ya, presiden pun seperti tak berdaya untuk menghadapi apa? Ya, menghadapi situasi-situasi yang ada sekarang ini. Ya kan? Padahal kan seburuk-buruknya sistemnya ada kan? Sistemnya, cuman bagaimana sistem itu berfungsi sesuai dengan amanat perintah konstitusi sehingga wibawa negara itu ada. Sekarang coba lihat dengan peristiwa yang di depan mata yang kita ikutin hari ini, apa yang terjadi antara kejaksaan dengan polisi. Ini bagaimana wajah Indonesia dalam perhatian masyarakat internasional? Coba ini, ya. Presiden ada. Nah, semua mengatakan atas nama presiden, atas nama perintah presiden. Nah, tapi coba nanti barangkali Profesor TB bisa mengurai bagaimana posisi opini yang hari ini terhadap institusi-institusi penyelenggara
hukum negara kita, katakan kepolisian, kejaksaan dan sebagainya itu. Prof, menurut Anda problem fundamental kita ini di desain sistemnya atau kembali lagi watak elit politik kita? Karena kita punya catatan sejarah tadi, bahkan Bang Hatta menyampaikan inilah yang harus kita perbaiki. Ya, desain itu kan kita sudah koreksi ya dengan amandemen. Oke, enggak apa-apa, tetapi sebenarnya amandemen itu kan melebihi apa yang semestinya. Sebenarnya kan itu bisa dibatasi, itu kan bisa dievaluasi. Saya kembali lagi tadi yang pertama menyangkut masa batas ya periode presiden, itu kan tidak jelas, maka diperjelas dengan undang-undang, itu satu. Lalu proses rekrutmen untuk masuk ke dalam struktur MPR, nah, itu kan perlu bisa dibangun sistem yang mempertimbangkan ya pada asas-asas kualitas, ya kan, pada kemampuan, pada kompetensi dan seterusnya. Ya, andai kata itu bisa dikoreksi, dikembangin lagi, saya kira tidak ada persoalan. Ini yang keliru ya, orang memahami check and balances itu. Ini saya nggak tahu apakah kita sudah benar membaca trias politika. Jadi kalau seperti sekarang justru tidak trias politika dia. Sekarang pertanyaannya, MPR siapa yang kontrol? Kan itu pertanyaan kuncinya. Padahal MPR itu tadi panjang lebar kita mengatakan MPR itu adalah representasi kedaulatan rakyat. Ya, artinya semua elemen itu ada di MPR. Karena dia ada di MPR, lembaga tertinggi, dia kedaulatan yang paling tinggi, maka dia fungsinya adalah kontrol terhadap lembaga-lembaga di bawahnya, gitu loh. Nah, dengan kata lain, dulu founding fathers mungkin juga berpikir MPR itu adalah pintu darurat. Ketika terjadi penyimpangan, ya pelanggaran kehidupan bernegara yang sangat prinsipil, ya itu ada lembaga kontrol. Nah, oleh karena itu, maka MPR itu menjadi tidak hanya sebagai pengimbang, tapi juga dia sebagai pintu penyelamat keadaan darurat. Nah, ini sekarang kita nggak punya. Ya. Lalu presiden itu ada problem dengan model koalisi yang sekarang ini, ya kan, semua kita tahu gitu loh. Sehingga ya katanya presidensial. Tapi presidensial itu faktanya itu tidak punya kekuatan juga gitu loh. Nah, sebenarnya check and balances itu MPR itu memberikan mandat kepada presiden. Kalau presiden itu diganggu, ini dia bisa mengamankan, berkepentingan untuk mengamankan amanah yang diberikan. Dia bisa aja pro presiden begitu ya, dalam rangka kepentingan negara. Keputusan-keputusan strategis bahwa dia, pemerintah itu bisa berikan dukungan supaya keputusan-keputusan strategis dan kepentingan negara itu bisa aman. Begitu juga sebaliknya. Kalau presiden sebagai kepala eksekutif itu menyimpang, itu bisa juga dilakukan koreksi. Nah, ini yang hilang sekarang gitu loh. Nah, terkait ada sesuatu yang sangat serius ya, yang kita mengalami pergeseran yang sangat serius adalah kedaulatan kita itu, praktek kedaulatan kita itu sekarang sudah tergantikan bukan kedaulatan rakyat, Kedaulatan partai. kedaulatan partai, yang lebih spesifik lagi adalah kedaulatan kapital. Jadi partai itu menjadi agensi untuk kepentingan para pemilik modal. Menghadapi realitas seperti yang Anda sampaikan itu, Bang Hatta, Ya. mungkin nggak di era multipartai, bahkan ditegaskan oleh Prof. TB, ini kekuatan di oligarki nih, bukan di partai gitu. Ya. Karena partai dimulai oleh. Mungkin nggak mengembalikan MPR seperti yang kita diskusikan ini. Kalau untuk itu kan judul besarnya kembali ke UUD 45. Judul besarnya ya. Judul besarnya. Utamanya salah satu adalah itu membuat MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Lalu masalah lain yang kita hadapi itu kan kita nggak punya GBHM misalnya. Ya itu harus ada. Karena kalau tidak, tiap presiden punya rencana sendiri atas hari depan Indonesia. Caranya kira-kira seperti apa? Karena kan realitas tadi watak elit politik kita tahu bersama. Maksudnya tentu cara kembalinya. Iya. Nah, cara kembalinya itu secara teoritis itu perubahan konstitusi di berbagai negara itu dimulai dari Goro-Goro dulu. Karena UUD 45 ini bisa berubah kan setelah Goro-Goro Pak Harto jatuh. Iya. Di Filipina juga setelah Marcos jatuh berubah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau di Indonesia siapa yang jatuh nih? Ya itu terserah nanti keadaan kan. Jadi perlu didorong dulu nih Goro-Goro nih. Tidak selalu kan kalau misalnya presiden yang sekarang berperan dengan baik kan sementara untuk menuju perubahan dia melakukan dekret misalnya dia selamat dengan misalnya jaminan kalau kita udah kembali you berhak dipilih lagi misalnya harus ada komitmen seperti itu. Tapi saya Sehingga potong presiden sedikit bisa dari dukung. Bung Hatta ini tentang masalah goro-goro ya. Goro-goro ini kan bisa dipersepsikan sesuatu negatif, ya kan? Bisa juga goro-goro ini adalah menjadi inspirasi. Nah, jadi sekarang itu sumber goro-goronya apa? Gitu kan? Nah, kalau saya mungkin ya, mungkin saya ingin mengatakan bahwa sumber goro-goro di Indonesia sekarang yang terus bergulir itu urusan ijazah Joko Widodo. Nah, itu kan jadi bergulir terus. Terus bagaimana proses wakil presiden Gibran jadi wakil presiden, itu kan bisa menjadi sumber goro-goro. Kalau sumber goro-goro kayaknya banyak nih. Banyak. Terakhir perang polisi sama jaksa. Ada MBG, ada segala macam sumber goro-goronya banyak. Apa mungkin itu membuat efek sehingga tadi seperti udahlah presiden buat satu dekret seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Karno dulu. Karena kan menurut versi tertentu Ya. itu juga gara goro-goro juga. Ini Dewan Konstituante ini nggak beres-beres, ini ribut aja terus. Ya. Gitu. Mungkin nggak itu? Tergantung visi presiden. Karena di dalam konstitusi partainya kan menyebut bahwa UUD yang mereka maksud adalah UUD 18 Agustus 1945. Itu partai Mestinya Gerindra mendorong itu. Ya, mestinya mereka yang jadi pelopor termasuk tapi- presiden. Wah, kalau ini opo merasa- ora. Kenapa? Wah, ini opo ora. Ya itu kan tergantung situasi. Kita juga bisa bikin kita kondisi kan. Nah, itu Ya nggak? masuk dalam disertasi itu. Artinya memang di era digital ini tidak mudah menghimpun manusia karena orang merasa sudah berevolusi setelah caci maki di WA, tidak turun bergerak mengorganisir kekuatan. Ini yang susah di era sekarang itu. Sehingga tinggal presiden yang punya power untuk memutuskan sendiri ini keadaan mau diselamatkan atau tidak. Kalau untuk melakukan penekanan publik, ini buktinya mereka yang berucap Juni akan terjadi revolusi, Juli sudah mau habis, nggak ada. Karena memang tidak mudah sekarang. Orang sudah puas kok, mahasiswa itu dengan sambil tidur di kasur, caci maki Prabowo begini begitu, ini semua nggak ada gerakan ke bawahnya, nggak ada. Tidak mudah. Beda dengan dulu, tidak ada alat ini, kemarahan itu berakumulasi, lalu tidak ada jalan konstitusional yang baik, jadi mereka turun ke jalan. Sekarang ada kanalisasi kemarahan lewat medsos. Ini terjadi. Jadi itu yang susah sekarang. Sehingga ya tinggal kearifan penguasa untuk melihat kondisi ini udah saatnya belum? Apakah rakyat setuju kalau kita tertibkan negara ini? Ada dengan pertanyaan cara begini? mendasar, Bang. Ya, Kira-kira resiko terbesar apa jika tidak kembali ke Undang Dasar 45 yang asli? Atau sebaliknya, resiko terbesar apa jika ini terus berjalan? kalau tidak kembali, sistem pilpres ini pasti akan berlangsung seperti yang lalu-lalu, penuh kecurangan, ya kan? Karena salah satu output dari Undang-Undang Dasar Amandemen itu adalah pilpres langsung. Kalau itu dilanjutkan, nanti
ya kecurangan, perpecahan dan sebagainya, ketidakpuasan, biaya yang besar dan Masalah akan tetap berlangsung, hanya ganti orang. berlangsung. Dan Tapi ini ada catatan. Bagaimana kita memaknai pemilihan itu langsung? Apakah langsung itu, apakah di Amerika itu pemilihan langsungnya seperti yang kita lakukan? Nah, Kan enggak juga. ya, Ya kan enggak juga. Jadi bagaimana kita memaknai pemilihan presiden langsung yang secara demokratis, yang juga dia bisa menjadi representasi dari seluruh komponen-komponen bangsa tadi yang terwakili dalam sebuah lembaga tertinggi negara, gitu loh. Kalau Itu yang perlu kalau kita. pilpres langsung seperti ini mau dilanjutkan, ada 16 saran kami. Satu, polisi harus netral. Kedua, TNI netral. Kayaknya susah itu, Bang. Nah, itu kan susah kan? Berarti Faktanya susah itu. Nah, susah. Sebenarnya secara teoritis seperti itu. Polisi netral, KPU juga netral dan lain-lain. Baru kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari pilpres langsung ini. Sepanjang itu tidak bisa dilakukan, ya sudah, pasti busuk. Catatan Anda, Prof, Pasti busuk. soal resiko terbesar bagi bangsa ini? Loh, kalau resiko kan kita sudah bisa lihat Sampai asa sekarang ini kita. dampak yang ditimbulkan. Kita 20 tahun kita sudah lihat Skuter ya, kecil. bahwa kondisi sekarang itu lebih parah dari rejim Soeharto. Iya. Ini fakta-fakta banyak menunjukkan. Ya. Ya, itu artinya apa? Artinya sistem yang dibangun melalui amandemen itu sebenarnya justru ini satu jebakan di mana kita tidak bisa keluar dari problem-problem yang sangat fundamental, karena tadi siapa sebenarnya yang memiliki authority untuk mengamankan, siapa yang bisa menggunakan pintu darurat itu. Tadi saya katakan MPR. Yang kedua, tadi sudah disebutkan bisa juga dekret gitu loh. Ya. Kalau presiden itu punya evaluasi dan presiden itu yakin bahwa kalau ini situasi ini dibiarkan, maka persoalan ini dia akan menjadi klimaks ya. Ya betul. Rakyat tidak bergerak. Jangan salah. Perubahan sosial itu tidak bisa 2 kali 2, 4. Dia ada titik kulminasinya. Dia seperti kanker. Stadiumnya. Ya mungkin stadiumnya itu tidak sama seperti perubahan SEM 8. Mungkin kita stadiumnya itu kalau sudah kondisi setengah mati. Kan gitu. Susah makan. Ya kan? Kemudian ancaman dari regional, ancaman dari geopolitik, krisis pangan, ya kan, dan seterusnya. Kemudian institusi kita tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memecahkan masalah yang kita lihat sekarang. Coba bayangkan, pernah nggak kita bayangkan sepanjang Republik ini kejahatan korupsi itu lebih gila, ya, kalau dibandingkan katanya Orde Baru itu, ini lebih gila. Ini problemnya karena amandemen Undang-Undang 45 atau seperti apa? Pertanyaannya siapa yang kontrol? Ya kan, karena apa? Karena kedaulatan tertinggi itu sudah dikooptasi. Itu yang kemudian kalau saya katakan, siapa lembaga tertinggi? Ya oligarki itu. Dia yang melakukan kontrol. Diakui atau tidak? Kayak undang-undang itu ya. Nah, jadi kembali pada kesadaran presiden. Apakah presiden ini membiarkan sampai kita berada pada titik yang terendah, kemudian baru ya goro-goro itu akan muncul gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah ya perubahan di beberapa negara itu kan macam-macam. Kalau di Korea barangkali pemerintah sudah ambruk itu, rakyat pasti marah, ya kan? Kalau di Jepang mungkin dia pemimpin sudah mundur harakiri. Tadi pertanyaannya, ini soal pemimpin, ya itu termasuk antara sistem yang dibangun dengan kualitas kepemimpinan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang masalahnya presiden sebagai penanggung jawab tertinggi, ya kan presidensial nih, dia bertanggung jawab soal gonjang-ganjing, konflik sudah sekarang terbuka antara parcok sesama parjok atau sesama parjok. Ini krisis kelembagaan negara yang sangat serius. Siapa yang bertanggung jawab? Sepanjang Republik baru ini terjadi. Baru ini terjadi. Sekarang pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Tetap presiden. Korupsi yang terus melambung, wajah siapa yang tercoreng? Presiden. Dianggap apa? Presiden ini tidak kredibel. Presiden ini mandul. Presiden ini nggak berani menegakkan hukum. Presiden ini nggak mampu
ya berpijak sebagai Kepala negara kepala negara dan kepala pemerintahan. dan kepala pemerintahan. Di mana itu status dan kewenangan itu gitu loh. Nah, apakah ini terus dibiarkan? Itu pertanyaannya gitu. Kembali lagi, berarti pilihannya yang paling fundamental, persoalan di hulu, ini harus tegas dulu. Pilihan sistem apakah yang berjalan sekarang atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan seperti itu. Pilih. Kalau mau dirubah yang sudah berubah ini, itu kan sudah 97% sudah berubah. Jadi ancur-ancuran lah konstitusi ya sekarang. Kita harus tobat ya. Ya tobat. Ya menurut Jimmy sendiri 300 ayat itu udah berubah. Terus menurut Profesor Maria Farida yang bekas MK dulu, ini bukan amandemen yang terjadi 2002 itu, tapi penggantian Undang-Undang Dasar. Makanya kita bilang kembali, bukan kita amandemen. Ini yang brengsek-brengsek ini yang bilang amandemen lagi. Apa yang mau barang rusak mau Dipecah-pecah lagi. iya mau Mau dicacah lagi. dicacah lagi. Itu yang pemikiran yang kami anggap tidak benar lagi kalau Tapi amandemen hampir tadi. sebagian kelompok kritis, Bang Kaban, itu kan justru terjebak di soal hilir. Ya. Ribut soal korupsi, soal MBG, bla 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 segala macam. current issue. Iya. Soal hulu ini, Ya. soal sistem yang konstitusi yang paling mendasar, justru sepertinya bukan isu seksi. Anda melihat seperti apa? Ya, jadi begini, kita harus juga melihat apakah rakyat ya dan para pakar-pakar, para ahli-ahli ya, atau juga semua orang yang terlibat dalam konteks kehidupan bernegara hari ini happy dengan suasana ini. Coba, itu kan Tapi kalau disurvei seperti Anda bilang, tetap puas rakyat. ya. Nah, enggak, jadi apakah puas itu simbol happy? Jadi pertanyaan juga gitu loh. Jadi pertanyaan itu tadi memang ini harus dilihat kenyataan. Coba kita lihat indikasi. Sepanjang reformasi, ya, sepanjang reformasi sampai hari ini, coba lihat masalah angka pertumbuhan kita. Kemudian bagaimana nilai tukar mata uang rupiah kita. Bagaimana perjalanan yang fluktuasinya sedemikian rupa dari katakanlah indeks-indeks harga saham. Kemudian bagaimana beban hidup rakyat hari ini. Coba, saya betul-betul tertegun ketika misalnya belasan ribu orang yang sudah lulus masuk perguruan tinggi, mereka tidak bisa mendaftar ulang karena tidak punya duit. Nah, ada nggak ide presiden, uang hasil yang sekarang itu hasil yang disita-sita itu, bayarkan itu untuk sekian ribu mahasiswa-mahasiswa. Itu bisa dilakukan tanpa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli Tapi kan? ada keberanian nggak? Ada keberanian nggak? Ada nggak kemauan itu gitu loh. Ini kalau cerita ekses tadi gitu. Current issue. Ya, tapi yang penting adalah sistem kita bernegara. Ya, contoh seperti yang terjadi di depan mata kita antara dua partai coklat inilah. Ya, baju jaksa coklat, baju polisi, dua institusi negara. Ya, itu seperti ingin menunjukkan aku punya power, aku punya otoritas. Gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat sistemnya, kalau misalnya ada seorang pejabat eselon 1, ya minta izin dulu lah sama menterinya. Ya, ada nggak Kapolda minta izin atau Kapolri minta izin sama Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan itu? Kan jadi kita melihat kok jadi kacau. Ya, kita setuju itu dibongkar semua gitu kan. Tapi sistem juga harus jalan dong gitu. Jangan kesannya, kan jadi kesannya jadi Adu kekuatan. ada senjam adu. Ya, kita tahulah polisi sekarang kuat lah ya kan, karena anggaran polisi kayaknya lebih besar dari anggaran Kejaksaan Agung. Jadi apapun bisa dibeli oleh polisi, ya kan.
Cuman kan itu tadi kita lihat misalnya hasil survei internasional, polisi kita ranking nomor 18 di dunia, baru ranking 18 terjelek ya. Nah, untung nomor 18, belum nomor 1. Ya kan? Nomor satu ASEAN, Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Coba itu. Ya, jadi ini situasi hari ini. Apa kita happy dengan suasana itu? Apakah ini bukan ekses dari semua situasi yang ada? Ya Gitu. Pak Gaban, semua itu resiko politiknya tetap harus dipikul oleh presiden, gitu loh. Jadi kalau dilihat dari kehidupan semua negara, apapun yang terjadi, ya itu pada akhirnya dipertaruhkan adalah keinginan presiden. Anda yang mengatakan dituntut keberanian presiden begitu? Loh, kalau bukan presiden siapa? Siapa lagi? Itu Betul juga. masalahnya. Betul juga sih. Nah, sekarang pertanyaannya apakah presiden mau menanggung itu? Ya kan? Gitu. Jadi kalau itu ada pembiaran atau itu tidak mampu diselesaikan, berarti presiden tidak kredibel. Gitu. Ya mungkin beberapa hal oke, tapi banyak hal ya krisis ini tidak bisa diselesaikan. Gitu. Itu fakta gitu ya. Baik, Prof. Bang Hatta, Bang Gaban, kita tunggu saja apakah presiden punya keberanian seperti yang kita bayangkan. Sekali lagi terima kasih Anda sudah hadir di Jurnal Politik TV. Pemirsa, soal pilihan, apakah kita bangsa ini harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau tetap berjalan dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang disebut juga Undang-Undang Dasar 45 palsu? Kami kembalikan kepada Anda. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Tetap ikuti Just Talk, Justice Talk Show dari Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allah Akbar. Allahu Akbar.